Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli jarratin alfa marah. Kita belajar fikih malam ini pulanglah. Jadi kalau seminggu kan belajar tauhid, ini karena fikih pulanglah. Wa yahrumu bil haidi wa fi badin nuskhi wa yahrumu alal haidi samaniyatu asya. Diharamkan dengan sebab haid. Di dalam kitab lain disebutkan wa yahrumu alal haidi, diharamkan atas orang yang haid. Samaniyatu asya'a, yaitu 8 macam. Jadi kalau bini kita itu haid, istri kita itu haid, haram ada 8 macam yang diharamkan dikerjakannya. Jadi kalau kita kada mungkin bang haid lah, bini nang haid, yalah. Mun bini orang bang guru aja, bini orang lain urusan kita, bini kita dulu diurus. Bini kita, bini kita dulu. Kalau bini kada tahu, padahal yang 8 macam ini haram bagi orang nang haid itu. Yang pertama kata beliau, ahaduha, salah satu daripada itu yang 8 yang diharamkan bagi orang haid, as-salatu, yaitu sembahyang. Fardan au naflan, baik itu sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, sama hukumnya. Jadi kalau misalnya di waktu sembahyang dia keluar dari haid, maka dia wajib berbatal. Tanggung guru aja, pas tahiyat sudah ya, tetap wajib hukumnya batal. Itulah wajib hukumnya batal. Amuninya pas sembahyang, ada rasa keluar misalnya bibinian tadi darahnya, itu wajib dia batal sembahyangnya. Jangan ditarusakan. Ditarusakan haram. Ditarusakan haram hukumnya. Bila haram berarti berdosa tuh. Berdosa hukumnya. Jadi jangan ditarusakan. Baik itu sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu, maka hukumnya sama keharamannya. Artinya seperti itu. Wa kaja sajadati tilawati wa syukri, dan demikian juga sujud tilawah. Misalnya waktu membaca Quran, pas karena ayat nang sujud, wasjud waqtarib ya, misalnya sujud. Nah, sujudnya itu haram hukumnya. Sujudnya itu haram. Karena sujudnya litab'id, namanya untuk beribadah. Karena rasa membaca tilawah tadi. Mun sujudnya bang, waktu sujud itu mengikuti Quran, dilepas Qurannya. Karena haram juga mengikuti Qurannya waktu orang itu haid. Wasyukri, dan sujud syukur haram juga. Misalnya pas berdiam di rumah, datang duit 100 juta. Misalnya sujud syukur bini ditakuni kamu ini haid pula ya. Di mana ikam tahu? Mama kayak ikam bepadah tadi pada haid. Nah, kada boleh sujud syukur pun kada boleh. Haram hukumnya. Sujud syukur itu sebenarnya lah syaratnya harus berwudu lah. Harus berwudu syaratnya. Kita itu. Ini kada kita rancak lah. Bila menggol bola ya lah. Pemain bola malah menggol bola langsung sujud. Kawan nampak ke sini, nyampak sini, hadapan muha. Kada tahu arah kiblat. Yalah sama-sama sujud. Kada tahu arah kiblatnya kemana ya. Pokoknya asal yang pemulaan sujud ke situ seberataan. Itulah syaratnya sebenarnya harus berwudu sebenarnya sujud syukur. Kalau kita itu sujud kada berwudu hukumnya haram lah. Sujud tuh niatnya untuk syukur, beribadah ke pengucapan syukur kepada Allah Ta'ala, tanpa kita itu berwudu hukumnya haram. Hukumnya haram. Tapi kita ni kada tahu bang, kadang lah asal menggol bola misalnya atau dapat duit langsung sujud syukur. Itu sebenarnya kalau kada tahu kada apa-apa, dimaafkan saja.
hukum fikih itu dimaafkan saja hukumnya, ada apa-apa. Nah, jadi sujud syukur, sujud tilawah bagi orang yang haid maka hukumnya adalah haram hukumnya. Jangan sujud artinya. Wasani, dan yang kedua yang diharamkan bagi orang yang haid itu adalah as-saum, yaitu puasa fardan au naflan. Baik itu puasa fardu ataupun sunat hukumnya. Itu hukumnya adalah haram hukum. Itu hukumnya adalah haram hukumnya puasanya. Jadi kalau dia waktu saum, waktu puasa lalu datang haid, wajib berbuka. Walaupun hendak berbuka sudah, maka hukumnya adalah wajib dia berbuka. Diterusakan haram lah, haram hukumnya. Diterusakan haram hukumnya. Ini sama Muharram lah. Muharram ini kan termasuk fadilah yang utama adalah puasa. Puasa di bulan Muharram ini, 1 hari puasa di bulan Muharram ini sama dengan 30 hari di bulan-bulan biasa, terkecuali di bulan Ramadan. Ini bulan Muharram nih. Bulan Muharram itu ada 4. Bulan Muharram itu ada 4. 1, akan kena di bit ulan. Jangan ribut kekanakan kena karena binit ulan. Pilihnya ribut kedengaran ke dalam ini. Nah, jadi kalau puasa itu bila di bulan Muharram 1 harinya ini sama dengan 30 hari kita puasa. Sama dengan 30 hari kita puasa. Jadi kalau sebulan kalikan dia berarti 900 hari sama sebulanan. Nah, bulan Muharram itu ada 4. 1 bulan Muharram ini, 2 bulan Rajab, 3 Zulqa'dah, 4 Zulhijjah. Paham ya lah? Berarti guru bulan puasa ini aja puasa aja. Sehari kita bulan puasa kada puasa lagi. Soalnya sehari sama dengan 30. Sama dengan 30 hari aja. Kalau kita sebulanan bulan Muharram ini puasa berarti sama dengan 900. Yalah. 900 lah. Seharinya 30 berarti kalau 10 hari berarti 10 hari berapa? 300 iyalah. Kalau berapa tadi? Kalau sebulan berarti 900 hari. Wah, banyak banget hutang Allah Ta'ala jar orang tasawuf. Aku sudah puasa aja. Bulan Muharram tadi ya 10 hari ya. Ya 390 hari berarti. Nah, sama dengan 900 hari puasa. Bila sebulanan di bulan Muharram. Bila 3 hari puasa di bulan Muharram inilah harinya lah Kamis. Puasanya 3 hari di bulan Muharram ini Kamis. Habis itu Jumat, Sabtu berturut-turut. Itu sama dengan 700 tahun beribadah. Gananya pahalanya. Coba guru minggu ini aja. Sama dengan 700 tahun beribadah. Ganal pahalanya pelang. Nah, itu ganal lagi berarti ganalnya. Belum lagi kena hari Asyura. 9 Zulhijjah, 9 apalagi 9 Muharram dengan 10 Muharram puasanya beda lagi pahalanya. Beda lagi kita bersedekah di bulan Muharram itu pulang. Bulan Muharram ini karena di 10 Muharram itu sunat mandi biar. Di dalam kitab Gunyah karangan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disebutkan bila orang mandi di bulan Muharram nih mandi 10 Muharram. Niatnya sengaja aku mandi 10 Muharram sunnah karena Allah Ta'ala. Bila mandi di bulan Muharram itu 10 Muharram tadi itu kada akan sakit seumur hidup. Kada mau sakitnya. Terkecuali sakitnya itu membawa mati. Nah itu ingatakan bian. Bila mandi 10 Muharram, bila pina garing, innalillah tuh jagarnya. Itu di dalam kitab Gunyah disebutkan seperti itu. Apabila orang itu bercalak mata di bulan Muharram, bercalak mata 10 Muharram ya lah. 10 Muharram itu kita bercalak mata, itu kada bisa sakit mata seumuran kena. Setahun penuh kada bisa sakit mata. Setahunan kada bakalan sakit mata. Macam-macam padilatnya. Yang paling disunatkan di bulan Muharram itu adalah bersedekah terhadap keluarga. Anak bini itu diutamakan. Yang ketiga dengan anak yatim. Karena 10 Muharram itu adalah hari raya anak yatim. Jadi kita bersedekah dengan anak yatim. Dan disunatakan memusut kepalanya. Memiyaki kepalanya, disunatakan mempusut kepalanya, maka derajat kita diangkat
sebanyak rambut yang ada di wadah anak yatim itu. Pusut harus itulah menggundul guru kan dalam pusut ya. Soalnya ada di rambutnya aja. Saya jangan tetap aja pusutlah. Ini memusutin nomor 27 tahun sudah dipusutin lah salah. Anu janda tuh guru aja. Anu juga aja yatim juga jadi ulun pusut juga aja. Bah salah pusutan itu. Ini. Nah yatim itulah umurnya itu di bawah daripada sampai baliknya sudah disebutkan yatim. Ada yang mengatakan sampainya bisa begawi antara 17 tahun itu sudah habis masa bahasa kita tuh dikatakan yatim mursyidnya, sampainya kawa begawi, sampainya pintar. Ada juga yang mengatakan sampai balik 12 tahun aja. Lah hingga amun besi singut nih kada yatim lagi, ulun yatim juga guru aja. Tapi si singut banyak benar anak 3 dah. Apa ada yatim lagi? Nah, itu disunatakan diantaranya di bulan Muharram lah diantaranya. Jadi yang kedua bahwasanya kada boleh kita itu atau haram bagi orang yang haid adalah puasa. Anda boleh puasa, hukumnya haram. Fardan au naflan, baik puasa fardu ataupun puasa sunat. Wasalisu dan yang ketiga, qiraatul Quran yaitu membaca Quran kada boleh bagi orang yang haid. Haram hukumnya juga membaca Quran. Baik benyaring kah, begimit kah, itu hukumnya haram hukumnya. Membaca Quran, begimit, benyaring sama aja bila membaca Quran. Ulun guru amaliyah rutin kayak apa aja, haid jangan dibaca kada usah. Karena di dalam kitab hikam disebutkan bahwasanya orang itu misalnya rutin hafalan Al-Quran. Misalnya seandainya ada halangan, dia itu tetap kada boleh membaca. Tetapi menurut ulama, apabila orang itu bacaannya rutin, lalu dia ada ujur, mendapatkah dia pahala ketika dia ingat amaliyahnya itu dapat pahala sama dengan dia di waktu tidak dalam keadaan haid tadi. Boleh saja dia mengingat-ingat, oh ini kada kawa aku membaca ini karena ini hari ini adalah aku haid. Maka dia tetap mendapatkan pahala amaliyahnya yang rutin, yang istiqamah tadi yang tidak bisa dibacanya. Baik itu Quran kah atau tidak kah, sama saja hukumnya. Kalau di waktu dia ujur, dia tidak bisa membacanya, maka dia akan tetap mendapatkan pahala wiritannya tersebut. Wallahu a'lam. Jadi kada apa-apa kita kada membaca Quran. Hukumnya adalah haram apabila orang itu haid. Warabi'u dan yang keempat, mashul mashafi yaitu menyentuh mashaf, menyentuh Quran. Ini Quran, orang yang haid kada boleh menyentuhnya. Ya, disentuh nah. Qurannya disentuh. Bukan mengangkatlah, menyentuhnya itu seperti ini, menyentuhnya. Haram hukumnya bagi orang yang haid. Haram hukumnya yang haid. Menyentuhnya beda, membawanya beda lagi. Menyentuh aja haram, apalagi membawanya. Itu yang keempat. Wa huwa ismul maktubi min kalamillahi ta'ala baina dabtain, yaitu jersidin. Namanya mashaf itu adalah sesuatu yang ditulis perhalai-halaian antara halai dan halainya ini. Itu Qurannya seperti kita biasa itu menyentuh Quran. Adalah wa hamluhu dan membawa itu Al-Quran. Haram juga menyentuhnya aja haram. Kalau kita haid membawanya haram juga. Illa kecuali tidak haram ija khafat alaihi, kecuali orang itu takut terhadap Quran. Misalnya orang ini pas membawa Quran waktu belum haid, dibawanya lah Quran. Ternyata waktu membawa Quran ini dia itu haid. Jadi guru pas ulun membawa Quran dia pas haid ulun tiba ya ke sungai Qurannya. Nah itu salah itu ngarannya. Ini berarti memudaratakan akan Quran. Namunnya kadada kita meletakkannya kemana waktu kita membawa Quran lalu haid, itu bawa aja Qurannya. Karena tidak ada tempat meletakkannya, bawa aja. Ini kada salah membawa Quran. Rombahari kan bawa kayak inilah Quran lah. Bawa Quran junjung kayak inilah. Kan membawa Quran ini kada boleh kalau kada bersuci. Jadi kawan ini membawa Quran, bawa Quran. Pas waktu membawa Quran ini terkantut kawan, tibanya ke sungai. Ujar guru kada boleh aja bila kada baudu membawa Quran. Artinya aku ni pas terkantut guru lagi, aku tibai Qurannya aja. Nah itu salah juga itulah. Kada boleh juga. Artinya kalau yang takutan mudarat bawa aja Quran itu kada apa-apa.
membawa Quran tadi itulah. Wal khamisu, dan yang kelima, nanti adalah cara membawa Quran ini yang boleh nanti. Kena adalah caranya membawa Quran. Amuninya misalnya Quran ini ada Quran, ada terjemahnya, misalnya lah Quran ada terjemahnya, atau Yasin yang ada terjemahnya. Nah, Yasin yang ada terjemahnya itu bolehlah kita pegang, boleh hukumnya, asal jangan menyentuh huruf Qurannya. Kalau Yasin khusus Yasin tidak ada terjemahnya, Yasin kita Mbak Arisan biasanya lah ada Yasin yang khusus Yasin, itu tetap kada boleh menyentuhnya. Kalau wudu tetap kada boleh menyentuhnya kalau kada wudu. Tetapi kalau dia itu ada tulisan Latinnya, tulisan Al-Qur'annya, terjemahnya, artinya tafsirnya, lalu kita sentuh bagian yang tidak kena Qur'annya, yang bukan Qur'annya, misalnya mazhab di sininya, di higanya kita sentuh, yang di sininya yang tidak ada tulisan Qur'annya, atau kena tulisan Latinnya kita menyentuh, itu kada apa-apa. Tetapi kalau tersentuh Qur'annya tetap hukumnya haram. Ini bagi Quran yang ada terjemahnya, terjemahnya dua, ada Indonesianya, ada Qur'annya. Begitu juga Yasin yang ada terjemahnya, ada Qur'annya, ada tahlilannya. Boleh saja kita tidak berwudu membawanya, asal jangan tersentuh Arabnya, Qur'annya, itu yang haram. Paham bian? Tetapi kalau Qur'annya khusus, Qur'annya itu semuanya tidak boleh disentuh. Walaupun ini guru bukan ulun sentuh Qur'annya, tetapi kulitnya aja tetap tidak boleh. Dengan sebab apa tadi? Karena itu Qur'an yang utuh semuanya dinamakan Qur'an. Itu kada boleh kita. Itu yang kabar apa tadi? Yang kelima lah. Yang kelima jarsidin wal khamisu dukhulul masjidi lil haidi in khafat talwisu. Nah, kada boleh jarsidin masuk ke dalam masjid perempuan yang haid. Kenapa? Lil haidi in khafat talwisu, jikalau dia khawatir akan darah itu menetes di masjid tadi. Nah, ini ada perumpamaannya lah. Kalau orang itu misalnya haid masuk ke dalam masjid, kalau dia takut bahwasanya talwis mengotori masjid, dalam artian pampersnya apa namanya itu, pembalutnya bocor kah, itu kada boleh masuk ke dalam masjid. Haram hukumnya dia itu. Talwis tadi itu mengotori akan masjid. Wasadisu yang keenam jarsidin at-tawafu fardan au naflan. Ini kalau orang tawaf kada boleh juga kalau haid. Makanya kalau orang itu berumrah atau berhaji, waktu dia hendak tawaf itu diperhatikan haid atau tidak. Tapi sekarang ini kan orang yang tawaf, orang yang berumrah itu kalau dia pas jadwalnya haid itu bagusnya minum obat. Sekarang ini kan ada obat itu penegah daripada haid, itu ada supaya jangan haid. Itu seharian semalaman, karena besok insya Allah sudah keampi haidnya. Jadi ulun bisa juga membawa orang yang haid waktu di pesawat, kan datang tuh langsung umrah. Jadi minum obat itu penegah daripada haid itu, maka hukumnya boleh. Ingat. Wasabiu, dan yang ketujuh daripada itu yang diharamkan daripada orang yang haid, yaitu al-wat'u, yaitu mewata' bini. Mewata' bini itu tahu lah ya, menggauli bini kada boleh. Mun bini haid ada tahan lagi gue ulun pengantin hanyar bang ya ulun gauli ai bini ulun ya. Itu kada boleh jadi sidin mewata', menggauli, menjima bini tadi. Wa yusanu liman wata'a bi iqbalil dami atasadduqu bidinarin waliman wata'a fi adbarihi atasadduq binisbi dinarin jarsidin. Nah, kalau kita itu tagauli bini waktu dia haid, pemulaan haid, pas darahnya tuh darasannya, lalu kita gauli bini tadi, itu kita itu disunatakan bersedekah setengah dinar. Dinar itu kurang lebih 4 gram lah, kurang lebihnya 4 graman.
Jadi bersedekah itu berarti mun 1 dinar waktunya hanya haid, berarti kalau harga emas 1 juta berarti 4 juta pian bersedekah. Bilainya kurang, bilainya darahnya tuh sudah berkurang hendak ampe akhir setengah daripada dinar itu bersedekah 2 jutaan. Baik ulun bawa makan guru ini aja. 2 juta aja bersedekah, 4 juta bersedekah misalnya mun tagauli bini waktu haid. Nah, ini itu disunatakan bersedekah kalau tagauli bini waktu haid tadi itu. Kada boleh hukumnya jadi disunatakan kita itu bersedekah bagi orang nama watak bininya waktu darahnya deras-derasnya, yaitu jadi sidin bersedekah dengan dinar. Dinar itu kan duit emas. Dinar, lain dirham. Kalau dirham perak. Ini dinar. Nah, dinar tuh ukurannya kalau salah ada 4 gram lah. Orang dulu kan timbangannya kada pas. Nah, bila inya darahnya hendak habis, berarti bersedekahnya setengah dinar. Wasaminu, dan yang ke-8 al-istimta'u baina surrati wa rukbati minal mar'ati fala yahrumu al-istimta'u bihima wala bima fawqahuma alal mukhtar bisarhil muhajjab. Ujar sidin nang ke-8 hukumnya orang itu haram bagi orang nang haid itu. Yang ke-8 adalah al-istimna, yaitu bersedap-sedap. Ujar kita bermesraan, menjapai bini antara lutut dan pusat itu kada boleh. Menjapai lututku paha bini kan, aja kada tahan. Berapa hari lagi bini aja japai pahanya tuh kada boleh hukumnya. Nah, itu haram hukumnya. Tapi kalau lututnya aja dijapai kada apa-apa. Lututnya japai, misalnya ada bapak lututnya lah disentuh, lututnya nah ada bapak nah, sentuh lututnya disentuh ada bapak. Nah, nang kedua pusatnya disentuh ada bapak. Nang dilarang itu di atas daripada lutut, di bawah daripada pusat tuh kada boleh bini haid. Japai-japai itu kada boleh, berbahaya. Itulah, nah, itu bahaya. Amun di atas itu bang boleh lah, boleh. Di atas daripada itu, di atas daripada pusat boleh aja pian. Di bawah daripada lutut boleh aja, mulai lutut cuma di situ aja yang dilarang. Kada boleh itu disentuh itulah. Nah, jadi orang yang haram bagi haid ini ada 8 macam. Yang pertama tadi apa tadi? Yang sembahyang. Yang kedua menyentuh Quran, membawa Quran, iyalah menyentuh Quran, membawa Quran, masuk masjid, puasa. Nah, itu membaca Quran kada boleh juga. Kita urutakan dulu biar pas. Jadi bagi orang yang haid, yang pertama kada boleh adalah sembahyang. Yang kedua puasa. Yang ketiga membaca Quran. Yang keempat menyentuh Quran. Yang keempat dan kelima itu menyentuh dan membawa Quran. Yang kelimanya menyentuh membawa nang kelima masuk masjid kada boleh. Orang nang haid. Nang keenam tawaf. Yang ketujuh menggauli istri di waktu haid. Yang ke-8 adalah bersedap-sedap, bermesraan bahasa kita. Kada boleh di antara lutut dan pusat itu kada boleh. Yang lainnya boleh hukumnya, kada apa-apa. Nah, 8 macam inilah yang diharamkan bagi orang yang haid hukumnya. Haram hukumnya, dikerjakan berarti berdosa, ditinggalkan berarti dapat pahala. Nah, sampai di sini ada yang bertanya silahkan. Padahal menjawabkan adalah orang yang haid tetap tidak boleh lah membaca Quran walaupun dia hafalannya, tetap kada boleh, tetap tidak boleh karena hukumnya haram. Menjawabkan di sini dulu lah pertanyaan orang di TikTok lah, kada boleh tetap hukumnya membaca Quran walaupun itu hafalannya. Maka ulun jelaskan tadi, orang yang hafal Quran, nah membaca Quran itu boleh kalau kayak ini aja, dalam hati aja boleh. Walaupun dia haid atau suara Qurannya kada nampak, itu boleh aja. Tapi kalau dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, walaupun dia hafalan Qurannya tetap hukumnya haram hukumnya. Tapi kalau atau di dalam hati saja dia menghafal, maka hukumnya boleh. Maka kada boleh maksudnya bukan boleh. Ya, silakan. Ya. Ini misalnya orang rajin sholat. Ya. Rajin sholat, tapi orang juga rajin juga korupsi, itu gimana? Rajin salat, rajin juga korupsi, rajin juga mencuri sawit orang. Macam-macam maksudnya. Itu kada termasuk aqimus shalah namanya.
Artinya ibadahnya itu kada bermanfaat, artinya kada memberi bekas di dalam hatinya. Adapun dia sembahyang itu tetap dapat pahala kalau sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tetapi sembahyangnya tadi itu tidak memberi bekas terhadap kalbunya, terhadap hatinya, terhadap perilakunya, terhadap akhlaknya. Tetap aja, adapun dia mencuri ya tetap pahalanya, dosanya dosa mencuri, bukan pahalanya mencuri, tetapi dosa-dosa mencuri tetap. Tetapi tetap aja orang yang mencuri dia tetap aja kerjakan aja salat, kerjakan dia ibadah. Nanti ibadah itulah yang menjadi nur di dalam hatinya sehingga dia akan berhenti korupsi, berhenti mencuri, macam-macam nanti akan berhenti asalkan dia terus beribadah. Tetapi perlu kita ketahui, setiap perbuatan maksiat yang melanggar perintah Allah Ta'ala itu akan menjadikan gelap hati kita, menjadikan gelap hati kita. Nah, gelapnya hati kita itulah menjadikan malas kita beribadah. Itu dengan sebab satu, perilaku kita yang melanggar hukum. Yang kedua, bisa jadi dengan makanan kita. Makanan itu apabila dia tidak halal, itu kita menjadi malas beribadah. Seandainya dia beribadah, waswisnya banyak, tidak bisa khusyuk dengan sebab apa? Makanannya yang tidak halal. Seperti itu. Tetapi orang yang seperti ini jangan berputus asa, tetap aja beribadah. Nanti berkat ibadahnya itulah yang menarik dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan kembali kepada Allah Taala dengan ibadahnya tadi. Siapa tahu di antara ibadahnya itu ada yang khusyuk, yang bisa membersihkan daripada hatinya tadi, sehingga dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang demikian. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala taufik hidayah sehingga dapat di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada lagi? Ya. Misalkan ada seorang mabuk. Inggih. Terus dia ini kan mabuknya misalkan sekitar habis sholat isya. Mabuknya. Terus begitu sampai waktu subuh, dia mau mengerjakan sholat subuh. Jadi untuk membersihkan supaya dia bisa sholat subuh itu seperti apa? Iya. Orang yang mabuk, misalnya mabuk, anggaplah bukan habis isya, habis apa? Habis isya lah anggap mabuk. Tetapi kalau subuhnya itu, misalnya dia itu sholat subuhnya tidak mabuk lagi, tidak apa-apa. Mandi aja ada jadi masalah. Kadang mandi pun tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, terkecuali dia dalam keadaan mabuk itu berhubungan suami istri, atau dia tekamih di celana misalnya, atau muntah-muntah karena bajunya. Nah, dengan sebab itu muntahnya itu najis, air najis itu itulah yang dibersihkan. Adapun masalah dia mabuk tadi yang sudah di dalam perutnya itu tidak jadi masalah, tidak jadi masalah, yang luar aja. Jadi kalau dia mau salat subuh, lihat dulu apakah dia bergaul suami istri. Itu dua waktu mabuknya tadi itu. Nah, itu berarti mandi junub dia kalau mau salat. Seperti itu. Jadi kalau orang itu mabuk, sudah selesai mabuknya itu boleh mengerjakan salat. Lihat dulu apanya yang najisnya. Wal di Quran disebutkan wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kita itu mendekati sembahyang kalau kita tuh masih dalam keadaan mabuk. Jangan, siapa tahu salah bacaan kita. Seperti itu. Jadi syaratnya orang sembahyang itu kan harus ada akalnya. Kalau tidak ada akalnya kada wajib sembahyang dia. Belum wajib lagi sembahyangnya. Jadi selesai mabuknya dilihat dulu apakah dia ada hadas besar atau hadas kecil, itu aja yang dibersihkan. Tidak usah banyu mabuknya dikeluarkan biasanya, tidak usah. Diterimalah salatnya, insya Allah diterima. Walaupun ada hadis bahwasanya orang yang mabuk ini 40 hari ibadahnya kada diterima. 40 hari ibadahnya tidak diterima kalau dia mabuk. Omong kayak itu burai ulun bila mabuk ini kada enak lagi beribadah, kada diterima juga aja. Jangan, tetap dia beribadah. Tinggi, tetap aja. Ada lagi? Ya. Misalnya bukan imam yang berbohong. Ya. Terus makmum kan masih rukuk, belum sujud kan? Terus imamnya sudah sujud duluan, lupa. Itu gimana makmum sahur ya? Balik lagi. Imamnya balik lagi. Ya, masih sujud, balik lagi ya. Imamnya kelupaan rukuk. Ya. Maju satu. Maju ya. Siapa nang hendak? Oh ya. Ulun jelaskan dulu hukumnya lah sini. Kalau usah menghadap kiblat kita ini contoh sembahyang aja ini.
tentu sembahyang aja. Jangan berhadapan kayak ini, mau dapat tinju ini. Lain ke sana lah masuk kita. Ulun jelaskan dulu lah. Ulun jelaskan satu dulu. Imam ini apabila kelupaan rukun sembahyang itu boleh kembali ke atas. Paham pian? Boleh kembali ke atas. Ulun dulu soranganan. Pian mamam lah. Imam nih kelupaan rukuk, langsung dia sujud. Nah, waktu sujud ini atau hendak sujud atau waktu sujud ini dia ingat lupa rukuknya, bolehlah dia kembali ke atas. Wajib hukumnya dia kembali ke atas. Kembali ke atas. Tapi kembali itu jangan langsung rukuk kayak ini, jangan. Kan lupa rukuknya tadi. Jadi jangan dah lupa aku nih rukuk. Kalau bersuara tetap hukumnya batal. Maksudnya dalam hati keingatan ini lupa rukuk. Bangkitlah dia ke atas. Nah, jangan bangkitnya tuh langsung rukuk, jangan. Bangkit i'tidal dulu, baru rukuk lagi. Seperti ini. Nah, satu dulu masalahnya lah. Yang kedua, apabila imam itu rukuknya kelupaan langsung sujud 2 kali, makmum ini subhanallah, dia masa benar terus. Makmum tuh wajib mengikuti itu. Wajib makmumnya mengikuti. Kalau tidak mengikuti hukumnya batal makmum. Tapi wajib diikuti. Nah, karena ini kelupaan dan dia tidak kembali, maka rakaat ini tidak dihitung. Tidak dihitung. Dia kembali ke atas kada dihitung. Yang ini tidak dihitung. Seandainya ini rakaat kedua berarti nilainya 0. Paham bian? Ya. Yang berimaman pulang. Ini berimaman. Berdua kita. Nah, inilah. Nah, ini yang belum jelaskan tadi. Imamnya lupa rukuk, langsung sujud. Pian imam. Langsung sujud. Nah, makmum ini rukuk, makmum ini dah subhanallah aja makmum. Nah, imamnya kembali ke atas. Kembali. Nah, langsung rukuk imamnya. Nah, rukuk kayak itu. Si makmum ini berbalik ke atas kayaknya tadi tuh melihat imam balik ke, ada usah kada apa-apa. Hendak berbalik ke atas boleh juga. Nah, paham pian? Misalnya imamnya pembangkit daripada rukuk tadi langsung i'tidal. Makmum ini merasa imam berbalik juga. Ini kan tegawinya rukuk dah. Lalu inya menggawi lagi rukuk boleh lah, boleh aja. Karena dia tadi mengikuti imam namanya i'tidal pulang. Seandainya dia kada mau i'tidal langsung rukuk kayak ini aja menunggu imam. Imamnya bangkit kan kayak itu lalu rukuk, salahnya rukuknya sah aja. Kada apa-apa. Karena tidak sengaja dia itu mendahului imam karena kesalahan imam tadi. Paham bian? Paham sudah? Jelas semuanya sudah? Nah, jelas itu semuanya karena dengan praktiknya. Pahamlah. Ada lagi? Oh ya. Mantap pokoknya. Apa hukumnya kalau kita itu habis jima? Nah, tahu lah pian jima lah. Sudah tahu kan udah. Kalau hukumnya jima adalah habis berhubungan suami istri itu sunatnya dibasuh 1. Habis itu berwudu 2. Lalu kita makan minum itu kada makruh hukumnya. Bila kita habis berhubungan dibasuh, berwudu, makan minum itu hukumnya kada makruh. Tetapi kalau kada dibasuh, kada dibasuh langsung makan minum hukumnya makruh. Yang kedua adalah mewarisi fakir. Bila orang lagi junub, lagi berhadas besar, habis main perang-perangan, inilah makan minum tanpa wudu itu satu hukumnya makruh. Yang kedua adalah mewarisi fakir. Mewarisi fakir. Nah, paham? Ada lagi? Sampai jam berapa nih? Ini sudahkah? Parah, belum lagi? Ya masih. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Maksudnya kita kalau lihat pengajian berarti Iya. sampai selesai tadi dapat pahala apa enggak? Niatkan menuntut ilmu. Niatkan menuntut ilmu walaupun di HP. Niatkan menuntut ilmu. Maka kada apa-apa, hukumnya dapat pahala aja. Niatkan yang baik. Niatkan menuntut ilmu walaupun melihat di HP.
Itulah ulun menjawabkan pertanyaan orang lagi. Kalau membaca Quran di waktu junub tanpa sengaja berdosa lah, kada berdosa. Kada berdosa. Misalnya pas takuciak, kada sadar kita ini misalnya kada tahu bahwa pada haid misalnya, atau lupa pada haid, lalu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Aku ini haid misalnya. Itu kada apa-apa. Tetapi kalau orang kada berwudu kada apa-apa membaca Quran. Yang haid yang kada boleh. Orang yang tidak berwudu itu tidak apa-apa membaca Quran, boleh hukumnya. Tetapi bagi orang yang haid, orang yang junub itu boleh membaca Quran apabila itu misalnya hendak makan, Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman juga bahwasanya hari ini ada Udin meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Dengan niat baca tabaruk itu boleh aja, tidak apa-apa membaca Quran. Itu asalkan tadi niatnya bukan membaca Quran tapi tabaruk. Misalnya seperti junub tadi, makan jurang kenapa kada berbismillah? Aku lagi junub ya. Misalnya lah, wajah kawan perang kawan ini. Misalnya lah. Tapi baca bismillah aja, baca Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya adalah tabarukan. Maka hukumnya boleh membaca Quran waktu hendak makan, waktu sesudah makan, atau orang meninggal, atau ketika kita hendak perjalanan membaca ayat Al-Quran itu tidak apa. Hukumnya niatnya jangan membaca Quran tapi tabarukan lil Quran. Boleh hukumnya, kada haram hukumnya. Tapi jangan panjang mana bacaannya, itu aja yang disuruhkan, diperintahkan. Boleh hukumnya. Lain daripada itu tidak boleh. Wallahu alam. Ada lagi? Wah, lagi. Iya, masih ada waktu. Ya. Berdua kayaknya dulu lah. Sebelah sini berat timbangannya. Banyak pertanyaannya, sebelah situ sedikit kena ya. Doa apa? Itu salawatnya dibanyaki. Ini sidin pemamayan berarti. Bila sidin pemamai Allahumma shalli ala Muhammad. Bila sidin pemamai Allahumma shalli ala Muhammad. Bila masih pemamai keluarkan gambar Soekarno. Ampeh tuh ya. Orang nampak nyarikan tuh bagusnya berwudu dan banyak salawat, berwudu dan banyak salawat. Jadi bini itu suruh banyak berwudu, banyak baca salawat seperti itu. Siapa kira? Ya itu bang, so tahu kena, keluarkan nah dah, ya. Ini perlu ada pertanyaan ini mengenai sholat itu kan diwajibkan menghadap. Ada salah satu teman katanya kalau kita mengarahkan sholat itu ini kita menghadap kiblat. Sebenarnya tidak susah jawabannya itu. Kada susah kada itu. Kita menghadap kiblat itu adalah arah kita beribadah, bukan berarti itu disembah kita, enggak. Kita menghadap dinding, apakah kita menyembah dinding? Kada. Walaupun kita menghadap boneka waktu kita sembahyang itu tidak menyembah boneka. Tetapi arah itu adalah tujuannya itu arahnya kiblat supaya ibadah kita ini pas. Arahnya itu hanya tujuannya itu sama dengan yang lain. Dimanapun kita berada itu tujuannya adalah arahnya arah sana, arahnya Ka'bah. Bukan berarti Ka'bah itu yang kita sembah, enggak. Cuma itu arahnya maksudnya. Arahnya yang ke situ. Sah apabila kita tidak tahu arah kiblat. Iya. Seperti ini. Ini ulun jelaskan dulu. Kita itu menghadap kiblat wajib apabila kita tahu arah kiblat. Paham pian? Kita tuh wajib menghadap kiblat apabila kita tahu arah kiblat. Apabila orang terkurung di dalam gua atau di dalam hutan, tidak tahu arah kiblatnya, itu dia mengambil ijtihad kemana aja arahnya ya, sembahyang, boleh aja. Biar kawan dunia ini bulat juga aja, pasti ke kiblat juga arahnya misalnya lah. Tapi itu di dalam hukum fikih memang seperti itu. Nanti kita belajar di sini lah, belajar di sini masalah kiblat itu nanti. Jadi kita itu kalau dia tahu arah kiblat, atau kita tidak tahu arah kiblat tetapi ada orang bertanya di mana arah kiblat, maka orang itu wajib menghadap kiblat. Terkecuali dikurung di dalam gua tidak tahu arah kiblat, maka dia boleh sembahyangnya arah kemana saja. Dan puasanya bulan apa aja boleh, asalkan perhitungannya ini puasa dah, puasa nih nah.
Ternyata di luar belum bulan puasa. Oh, ini masuk waktu sudah. Padahal di luar belum masuk waktu karena dia terkurung di dalam gua atau tidak membawa jam di dalam gua, tidak tahu waktunya. Itu sembahyang zuhur diperkirakannya saja, sembahyang asar diperkirakannya saja, maghrib semuanya, dan arah kiblatnya pun sesuai kehendak hatinya aja, keyakinannya. Apabila dia meyakini arah kiblat sana, sudah sembahyang. Karena terkurung tadi, tidak tahu arah, tidak ada cahaya, maka dia sembahyang sembarang aja waktunya. Bila diperkirakannya yakin, oh ini waktu zuhur, ini waktu asar, ini waktu maghrib, salat aja dia. Walaupun ternyata siang hari rupanya sembahyang subuh itu, tetap hukumnya sah hukumnya. Tetapi bagi yang di luar itu wajib menghadap kiblat, wajib waktu-waktunya masuk. Kada boleh kada. Kalaupun kita sembahyang saking rajinnya sembahyang zuhur jam 10 sembahyang zuhur, jurang kenapa? Ya minimal sembahyang ini artinya kada berwaktu lagi. Lah salah. Itu ada kalau di luar ada waktunya. Nah, ini perlu mengerti pertanyaan ini. Pertanyaan orang yang ketujuh mengaji ilmu hakikatnya adalah sembahyang ini biarpun berduduknya sama aja dan sembahyang sudah. Yang penting ingat, yalah, ada bersembayangan gin boleh juga. Namun kayak itu bila besaruan surungi pekacawan aja. Ingat akan makanan aja tuh. Makanannya kan usah dihadirkan. Nah, adalah mengaji ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Makanya kita ini belajar ulun ajari di sini masalah ilmu tauhid. Bagaimana ilmu tauhid itu jangan sampai disalahgunakan. Sama nanti tadi itu. Ya ulun bila puasa Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, yalah sama dengan 700 tahun beribadah. Sekali aja puasa, hampir dah beribadah. Umur ikan berapa aja? Umur gua 65 masih kalah dengan aku. Aku sekali aja menggawi 3 hari aja sama 700 tahun beribadah. Aku sehari aja puasa. Puasa apa jurang? Puasa bulan Muharram. Sama dah aku 30 tahun 30 hari dah puasa. Aku semalam puasanya bulan Muharram 2 hari. 60 hari aku berarti puasa. Utang dah Allah Ta'ala 30 hari lawan aku ujarnya. Nah itu salah ilmunya lah. Salah. Ini kita sambung lagi lah. Ada lagi? Jangan cukup-cukup ini. Iya, malam ini berbagi lakatan kada dulu nah. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan manfaat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana ma madha. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha ya Allah biha. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah. Ampun maaf minta ridha minta halal seberat.